Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini Siar RSYRC akan menceritakan tentang rumah sakit syariah. Namun, saya ada pertanyaan yang dulu pernah saya tanyakan kepada Ustadz Adi Warman Azwar Karim, yaitu tentang bagaimana kadang-kadang saking capeknya perawat atau dokter menjadi galak gitu sama pasien. Sudah ada jawabannya oleh Tasya di dalam Tasya Adi Warman. Namun kali ini saya ingin menanyakan betul-betul kepada dokter yang benar-benar berkecimpung di dalam dunia ini. Kita tanyakan kepada Dokter Adi. Bagaimana dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syudah la ilaha illallah, syudah Muhammad Rasulullah, la nabiyya ba'dah. Ya, kondisi saat ini memang sangat menantang ya di era yang serba canggih, serba cepat, dan serba tidak menentu. Ada satu poin yang kadang kita suka hilang di dalam kehidupan hari-hari kita ya. Kalau saya dulu waktu di zaman sekolah, itu ada namanya konsep kekeluargaan. Walaupun terkesan kalau waktu itu disebutnya ospek atau apalah namanya ya. Tapi itu menjadi membentuk kita menjadi orang yang punya rasa kepemilikan satu sama yang lain. Kenapa saat ini itu bisa hilang? Ya itu mungkin itu salah satu penyebabnya. Di lapangan ketika kita sudah menjadi dokter, saya sudah menjadi dokter 15 tahun, 5 tahun pertama saya di emergency room, itu sensitivitas kita terhadap kematian tuh makin lama makin hilang. Jadi hal yang biasa dan lumrah. Dan itu mungkin salah satu penyebab teman-teman di nakes, tenaga medis, ataupun kawan-kawan yang ada di area first layanannya rumah sakit ataupun apapun itu di dunia kesehatan, mungkin rasa itu yang lama-lama terasa hilang dan menyebabkan kita menjadi rasa abai atau tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Hanya fokus dengan apa yang harus kita kerjakan. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan kondisi hilangnya rasa peduli kita ke sesama? Yang pertama memang yang paling sederhana dan paling mudah di negara muslim seperti kita ya, balik ke Tuhan, balik ke Allah, balik ke agama kita ya. Karena sebenarnya prinsip dasar untuk peduli satu sama lain itu menjadi bagian tuntutan seorang manusia terhadap manusia yang lain. Jadi kita memang perlu ada kedekatan antara kita sama orang-orang terdekat atau makhluk-makhluk di sekitar kita gitu dalam berinteraksi. Jadi kalau step pertama yang bisa dilakukan sebagai tenaga kesehatan, ya kita harus membangun empati dengan diri kita, bercermin apakah kita mau dan ingin diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan ketika kita sakit. Ketika kita membawa orang tua kita ke rumah sakit, ketika kita membawa anak kita, istri kita ke rumah sakit, kalau kita ingin dilayani dengan baik, maka paling mudah adalah kita memperlakukan hal yang sama kepada pasien atau kepada keluarga pasien dan pengunjung yang hadir di tengah-tengah layanan kita. Baik dokter, paham. Dan bisakah dokter menjelaskan perbedaan antara rumah sakit syariah dengan rumah sakit konvensional? Ya, Rumah Sakit YRC saat ini memiliki layanan syariah sesuai dengan visi rumah sakit menjadi rumah sakit yang berlandaskan Islam dengan mutu pelayanan bermutu tinggi dan berstandar internasional. Untuk value keislaman ini kita memang menetapkan standar syariah di dalam pelayanan rumah sakit. Value syariah sendiri yang ada di rumah sakit itu dalam bentuk 3 layanan utama yang jadi esensi. Kenapa sebuah rumah sakit bisa dinyatakan sebagai rumah sakit syariah? Ketika mereka yang pertama mengingatkan orang-orang yang sakit sebagai pasien yang muslim untuk mendirikan sholat. Karena ini sholat ini menjadi kunci nih dalam melakukan banyak hal sebagai tiangnya agama. Yang kedua adalah melakukan prosedur layanan khususnya pemasangan kateter itu dengan segender. Jadi ada pendekatan kesegenderan dalam melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya membuka aurat atau mensingkap aurat tubuh dari pasien itu sendiri. Yang ketiga adalah ketika adanya kondisi-kondisi kritis, maka pasien ditalkin dan keluarga diajarkan mentalkin, menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena syarat seorang muslim ketika menghadapi kematian bukannya melakukan kata-kata yang lain kecuali mengembalikan kalimat tauhid dalam akhir hidupnya. Jadi itu mungkin jadi pembedanya. Sedangkan kalau untuk layanannya sendiri, layanan syariah itu banyak hal yang diatur, mulai dari masalah kehalalan, pemasangan hijab, setelah itu obat-obatan juga yang haram itu dilakukan announcement khusus, yang mengandung obat-obat yang non halal itu dilakukan catatan khusus. Setelah itu makanan halal, transaksi halal, itu semua kita lakukan sebagai bagian dari integrasi layanan di rumah sakit syariah, khususnya di rumah sakit YRC saat ini.
Baik dokter, menarik sekali. Dan kalau orang-orang yang bukan beragama Islam, bolehkah masuk ke rumah sakit syariah ini? Karena layanan syariah ini adalah layanan rahmatan lil alamin, jadi semua itu mengembalikan, mengedepankan keutamaan, mendahulukan kehidupan dan kemanusiaannya di sana. Jadi apapun agamanya, layanan yang berlaku di rumah sakit syariah tidak melekat untuk kaidah ibadah kepada pasien-pasien yang di luar beragama Muslim. Tapi layanan tambahannya seperti privasi tadi, menjaga aurat, menjaga mengutarakan kesegenderan tuh semua orang menginginkan hal yang sama tuh. Ketika kita sakit, saya sakit, diperlukan pemasangan alat kateter misalnya, saya lebih senang dipasang oleh perawat laki-laki dibandingkan perawat perempuan karena ada rasa manusiawi seorang manusia untuk normalnya untuk mendapatkan layanan yang segender tadi. Yang kedua, masalah produk halal. Saya pikir nih semua orang juga menginginkan adanya layanan-layanan yang demikian yang menyebabkan kita jadi lebih confident dengan layanan tersebut, dan kehalalan produk saya pikir tidak menjadi hambatan buat teman-teman non muslim lainnya untuk mendapatkan layanan ini. Yang ketiga tadi masalah pembiayaan transaksi syariah, saya pikir layanan ini juga layanannya menguntungkan karena di rumah sakit syariah itu sudah pasti nggak ada DP-DP-an karena tidak ada menjaminkan kesakitan orang dalam bentuk ada uang, tapi yang ada di sana adalah persetujuan antara orang sakit dengan pihak rumah sakit bahwa jika ada biaya muncul maka ada tanggung jawab yang harus dibayarkan. Transparansi, semua transaksi, harga dan yang lainnya itu dibuka, disampaikan secara terbuka. Dan yang terakhir adalah tidak ada istilahnya layanan-layanan yang mengharuskan seperti di zaman dahulu kala misalnya kita harus meninggalkan BPKB atau kunci motor dan seterusnya. Nah, itu kita tidak ada di rumah sakit syariah karena ikatan akadnya adalah akad ijarah antara seorang penyedia layanan dengan seorang pengguna layanan, dan itu sudah cukup karena tali pengikatnya adalah perjanjian itu atas nama Allah. Jadi keyakinan kita bahwa setelah kita layani ada pembayaran dan pasien insya Allah dengan kesadarannya juga akan melakukan hal yang sama gitu. Masya Allah, baik sekali. Itu menguntungkan bagi semua pihak ya dokter. Apakah ada pengalaman-pengalaman pribadi yang ingin dokter ceritakan? Ya, untuk pengalaman saya sebagai dokter, ada satu kesan ketika di tahun kedua atau ketiga saya sebagai dokter umum di salah satu layanan emergensi. Waktu itu saya posisi berada di luar kota, di kota Payakumbuh waktu itu. Payakumbuh, saya bertugas sebagai dokter dulu namanya PTT ya di sana. Itu ada satu kisah di mana seorang anak usia 18 tahun baru tamat SMA waktu itu dibelikan motor zaman itu Satria lagi keren-kerennya. Dia bawa pacu dengan kecepatan tinggi dan kondisi hujan licin. Singkat cerita, anak ini tergelincir ketika ada truk yang akan masuk ke dalam parkiran di area pinggir kota Payakumbuh. Anak itu akhirnya masuk ke dalam kolong truk dan dua-dua kakinya digilas oleh mobil tronton tadi. Dan sampai di emergensi yang kebetulan waktu itu saya yang bertugas. Dan saya mendapatkan pasien dengan kondisi yang sudah delirium, gangguan kesadaran, sudah teler kalau bahasa kitanya, nadinya sudah tidak teraba, darahnya sudah habis keluar dengan dua kakinya yang rusak. Dan itu saya melakukan pertolongan pertama, saya loading cairan, lukanya saya bebat, saya tutup, sambil saya berkonsultasi dengan dokter ahli di sana, dokter bedah, dan kita melakukan penanganan awal. Singkat cerita, setelah dilakukan resusitasi, pertolongan pertama, pasiennya bangun lagi, sadar penuh. Alhamdulillah sadar penuh, nadinya stabil, tensinya naik, dan pasiennya bicara, menangis. Anak ini menangis karena menyesal. Kenapa hanya dua kakinya yang tergilas? Dia ingin lebih baik saya nggak ada sekalian gitu. Dia sebegitu beratnya kondisinya waktu itu, karena dia bercerita, ternyata orang tuanya datang, motor itu baru dibeli dan baru diberikan ke anak ini sebagai hadiah kelulusan dari sekolahnya. Dan kami di emergensi waktu itu kebetulan di perifer, jadi tidak punya sarana. Setelah stabil pasien, akhirnya kita rujuk ke Bukit Tinggi untuk melakukan tata laksana lanjutan, dan kodratullahnya memang laporan dari rumah sakit utama di Bukit Tinggi, pasiennya akhirnya harus diamputasi kedua kakinya. Itu satu hal yang
bangga karena berhasil menolong pasien, tapi sedih kita karena mendengar cerita selanjut dari keluarga bahwa anak ini akhirnya harus kehilangan kedua kakinya hanya dikarenakan satu hal yang ketidakhati-hatian dan waspadaan saat berkendara. Dan kami di rumah sakit cukup terbenung ya dengan kondisi tadi. Di satu sisi itu hadiah dari orang tua, tapi di sisi lain justru mencabut nikmat yang lain yang diberikan sama Allah kepada anak tersebut. Masya Allah, luar biasa. Dokter, terima kasih atas penjelasan-penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.